Nah guys, sekarang kita udah berada di Museum Gudang Ransum. Jadi, Museum Gudang Ransum ini merupakan tempat dapur umum pada zaman dulu. Jadi untuk lebih tahu tentang kelengkapannya, yuk kita masuk ke dalam. Masuk museum? Iya bang. Ya, sebelum kita keliling, kita isi buku tamunya dulu. Isi buku tamu dulu ya bang. Nah, baik bang, permisi. Kalau boleh tahu, abang dengan abang siapa? Nama saya Nopriadi Putra. Saya bertugas sebagai pemandu di Museum Gudang Ransum ini. Kalau panggilannya bang? Untuk panggilan itu Putra aja. Bang Putra, ya. Oke bang, boleh nggak sih bang kami bertanya-tanya tentang sejarah singkat dari Gudang Ransum ini bang? Oke, bisa. Jadi itu cerita tentang Museum Gudang Ransum ini, sejarahnya itu dibangun museum ini pada tahun 1918 yang mana fungsinya itu sebagai tempat memasak untuk makan para pekerja tambang, pasien rumah sakit dan ofisial Belanda. Nah bang, jadi ada apa aja nih bang di sini kalau boleh tahu? Ya, di dapur umum ini banyak terdapat koleksi-koleksi untuk memasak. Jadi dulunya ini kan bekas dari memasak di sini, jadi kita banyak dapatkan koleksi-koleksinya. Salah satunya seperti ini. Ini juga ada teko air minum yang digunakan saat itu. Ini dia koleksi juga ini. Ini apa nih bang? Ya, tempat minum. Oh, tempat minumnya. Kemudian itu juga piring tempat makannya, kemudian itu cangkirnya, kendinya. Nah, kemudian yang di sebelah sini ini porsi makanannya. Nah, kalau yang bagian ini untuk makanannya itu yang diberikan itu ada lauk pauknya berupa ikan, sayuran, kemudian daging, sayuran dan telur sayuran. Jadi ada 3 menu mereka dapat. Oh, itu dibedakan berdasarkan golongan pekerjaannya atau gimana bang? Enggak, sama. Makanan ini untuk para pekerja itu, jadi menu dalam 1 minggunya ada seperti ini dia. Ada 3 menu. Nah, lanjut kita juga lihat koleksi yang ini. Nah, ini juga ada batu cerobong, lantai teras dan lantai dapur. Jadi untuk museumnya sendiri ini kita dari bangunannya itu masih asli, belum ada perubahan dari lantai sampai ke atas. Wih, sama ya? Iya, ini lantai dapurnya yang ini dia. Nah, lanjut yang bagian sini ini alat pompa air. Nah, ini alat pompa air untuk ketel-ketel masaknya. Nah, sedangkan yang bagian sini ini replika. Ini replika bahan-bahan makanannya yang digunakan saat itu. Nah, juga ada porsi makanannya juga. Seperti ada roti, sayurannya, daging, jeroan dan juga usus. Kalau yang bagian sini, lanjut guys. yang bagian ini foto Sawalunto dari tahun ke tahun. Nah, ini Sawalunto mulanya itu dari tahun 1880-an berupa sawah yang dialiri oleh Sungai Lunto. Kemudian di tahun 1892 setelah ditemukannya batu bara, dibangun jalur rel kereta api. Kemudian di tahun 1900-an bagian yang kosong di sini itu dibangun PLTU yang sekarang menjadi Masjid Raya. Iya. Oh, ini Sawalunto sekarang ya bang? Ya, Sawalunto 2011. 2011. Sampai sekarang sama dia. Iya. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini juga replika bahan-bahan makanan, ada ikan, umbi-umbian, cabai, sayuran, daging, dan ikan asin. Nah, kalau yang bagian sini, ini ketel-ketel untuk memasak nasi tadi.
Nah, ketel-ketel inilah untuk memasak nasi yang digunakan waktu aktivitas memasak. Untuk bagian sini ini koleksi untuk memasak nasi tadi. Jadi disinilah nantinya di ruangan ini juga aktivitas memasak di sini. Jadi untuk para pekerjanya sendiri itu ada sekitar 100 orang pekerja untuk memasak di sini. Untuk masak aja ya Bang? Iya, jadi ketel-ketel ini di sini mereka memasaknya, kemudian ini dandangnya ini. Jadi ketel-ketel ini cukup besar, jadi untuk mengangkatnya itu dipakai katrol itu dia. Oh. Untuk yang bagian sini, ini juga ada koleksi asli. Ini merupakan koleksi laswa. Ini untuk menumbuk beras menjadi padi. Nah, di sebelahnya juga ada mortir. Nah, untuk bagian ini mortir-mortir ini ditemukan di bawah Masjid Raya. Oh, di lubang yang ada di bawah Masjid Raya yang dari dari lubang Basuro itu ya Bang? Enggak, beda. Masjid Raya itu kan bekas PLTU, di bawah itu ada bunker. Nah, ini kita temukan saat itu masih aktif, setelah diamankan, kemudian selongsong-selongsongnya di nonaktifkan. Ya, yang tidak aktif lagi kita pajang. Berarti udah nggak bahaya lagi ya Bang ya? Aman ini. Nah, kemudian yang ini replika laswa. Yang laswa yang di sana tadi. Itu yang aslinya ya Bang? Ya, sistem kerjanya itu diinjak dia. Jadi adek bisa naik ke atas. Boleh Bang? Boleh, silakan. Boleh. Ya Allah, Bismillah. Ya, itu nanti dipegang. Ininya ya Bang? Iya, diinjak. Ini dipegang, ini diinjak. Oh gitu. Iya. Jadi ini untuk numbuk padi jadi beras ya Bang? Iya. Nah, kemudian lanjut, kalau yang bagian sini, ini batu nisan orang rantai. Oh iya Bang. Jadi oh iya sih Bang, tadi dari yang waktu kami di Lubang Basuro itu bapaknya bilang nisan-nisan orang rantai yang masih bisa ditemukan dipajang di sini. Berarti ini salah satunya ya Bang? Ya, jadi yang kita pajang di dalam ini batu nisan orang rantai itu yang dari terkecil di nomor 17, kemudian yang terbesarnya 2532. Sedangkan batu nisan yang lainnya kita pajang di tungku pembakaran. Oh, di luar ya Bang? Di luar. Lanjut. Nah, bagian sini ini proses penambangan di lubang tambang. Oh Jadi iya Bang. pada pekerja tadi bekerja dengan peralatan tanpa dilengkapi safety. Jadi mereka tidak menggunakan helm dan alas kaki. Dan juga para pekerja ini juga itu dimandori oleh Belandanya. Untuk orang Belandanya sendiri itu dia memakai topi kulit dan sandal kulit ya, pakai lampu juga. Berarti guys, ini contoh yang bisa teman-teman lihat dari yang ada terpajang di sini, gambar-gambar orang rantai, orang-orang yang dulunya dikirim dari Jawa, kebanyakan dari Jawa, itu dipaksa untuk bekerja menambang batu bara. Ini alat-alatnya yang ada di Gudang Ransum. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut kemana nih Bang? Nah, ini kita lanjut ke bagian tungku pembakaran. Nah, di sinilah asal dari uap panasnya. Berarti di sini pembakarannya, nanti uap panasnya baru disalurkan ke ketel.
kedua, dan yang sebelahnya itu adalah tungku cadangannya. Jadi apabila ada kerusakan nanti yang digunakan tungku cadangan. Untuk tungku ini bang, pakai bahan bakar apa sih? Ya, dia menggunakan batu bara langsung. Nanti itu ditutup di dalam sini, yang dipanaskan itu tangki air yang digunakan tempat itu. Itu Tangki air. Tangki air. Jadi uap panas dari sini. Ya, setelah masukkan uap, uapnya akan disalurkan ke dalam. Ini berarti batu baranya dimasukkan Iya, dimasukkan ke dalam sini, kemudian dibakar, nanti yang dipanaskannya itu tangki air yang di atas. Ini teknologi dan kan ini termasuk teknologi tinggi ya bang mungkin pada zamannya. Ini kalau boleh tahu didesain oleh Untuk teknologinya sendiri itu berasalnya dari Jerman. Nah, perusahaan nama pabriknya itu masih ada labelnya itu Ravesan Kessel pabrik. Untuk nomor patentnya juga ada, masih melekat, dan tahun pembuatannya juga masih ada 1864. boleh lihat ke atas ini Ya, ya? silakan. Jadi ini tangki bensin. Ya, yang digunakan ini tangki airnya. Nah, kemudian ini pipa-pipa uapnya. Nah, kemudian ini masih melekat juga nama pabriknya. Ya, nomor segitu. Berarti pipa uapnya di sini ya bang? Iya. Jadi uap panasnya itu nanti disalurkan ke dalam pipa-pipa. Nah, kemudian yang di sini ini koleksi batu nisannya. Nah, yang di dalam tadi kita lihat batu nisan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, ini batu nisan lainnya yang kita susun itu dari ribuan. Dan kemudian ini masih di angka ribuan juga. Kemudian yang ke sebelah sini ini ratusan dan ratusan. Kalau boleh tahu nih bang, ini ditemukan di mana bang? Sebelum di susun ini? Nah, untuk penemuan batu nisan ini sendiri ini ditemukan oleh masyarakat yang tinggal di air dingin di bawah sini. Itu mereka ketika buka lahan perkebunan, mereka temukan batu-batu ini dan mereka bawa pulang. Untuk dibawa ke sini ya bang? Ya, jadi oleh mereka itu dulunya difungsikan, mereka jadikan ini sebagai tangga rumah dan pagar rumah. Setelah kita sosialisasi ke masyarakat, kalau ini batu nisan ini disilakan pengungsi dengan ganti rugi. Berarti ada kompensasi ganti ruginya ya bang? Ini juga tempat batu. Ya, itu tempat batu. Ini mungkin kita bisa lanjut ke tempat ini. Kemudian kita lanjut ke bangunan. Ini dahulunya bangunan panjang ini berfungsi sebagai gudang penyimpanan bahan makanan basah, dari daging dan sayuran. Kalau sekarang setelah jadi museum, kita fungsikan menjadi galeri etnografi yang terdapat nanti di dalamnya itu koleksi-koleksi songket
silungkang dan juga pelaminan pernikahan. Oke. Oke. Nah, di sini terdapat koleksi songket silungkang dari abad 19. Nah, contohnya ini dia selendang-selendang dari abad 19. Berarti songket silungkang ini udah ada dari zaman dulu-dulu. Iya, jadi sebelum penambangan batu bara itu dahulunya juga udah membuat songket juga, bertenun juga masyarakatnya. Oh, itu yang bertenun masyarakat asli Sawalunto. Iya, asli Sawalunto. Nah, lanjut kita lihat juga alat untuk membuat songketnya. Ini alat tenunnya. Nah, ini alat tenun untuk membuat songket. Jadi satu alat tenun ini untuk membuat songket itu ada 12 komponen. Ya. Ada apa aja tuh Bang? Nah, contohnya itu ada palanta, ada paso, tandayan, suri, karu, pelepah, gadang, benang gunsing, tandayan, turak, ranjang turak, palapa ketek, dan tijak. Nah, untuk penyebaran ilmu dalam menenun yang ada di Sawalunto itu berasal dari sini dia. Oh, dari Siam. Dari Siam atau Umbia turun ke Padang Mage yang ada di Tanah, kemudian menyebar ke daerah Silungkang yang ada di Sawalunto, menyebar lagi ke daerah Koto Gadang, Solo, Pandesike, Moro Labua, kemudian yang di daerah Sungai nanti menyebar lagi ke Lintau, Payakumbuh. Berarti bukan cuma ada di sini ya Bang? Bukan, banyak lagi di daerah lainnya masih ada juga. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini motif-motif songket yang digunakan dalam motif-motif tenun yang digunakan dalam songket. Ini dia. Ini kita ada yang biasa kita temukan itu contohnya motif tampuk manggi, kalau paku, motif set galamai, balah kacang, itiak tulang patang, motif pucuk rabuan. Oh, jadi guys, untuk motif dari songket silungkang ini sendiri itu bukan asal-asal buat aja, tapi udah ada ketentuannya masing-masing dengan makna dari motif-motifnya. Ya, kemudian juga nanti untuk motif bulan dalam jimbo itu cuma kita temukan di Sawalunto. Udah jadi ciri khasnya Sawalunto ya Bang? Nah, ini dia tenunannya dengan motif bulan dalam jimbo. Ini. Iya. Jadi guys, ini merupakan motif yang hanya ada di kota Sawalunto. Sebagai kata lain, ini motif ciri khasnya Sawalunto. Oke, kita lanjut. Yang bagian sini itu apa kita setiap tahunnya karena Sawalunto itu terkenal dengan songket silungkang, kita mengadakan event Sawalunto International Songket Karnaval. Nah, ini dia foto-foto waktu karnaval. Nah, kemudian yang ini multi etnisnya kota Sawalunto. Jadi karena dulunya banyak para pekerja dari luar Sumbar itu Sumatera Barat dibuang untuk kerja paksa ke sini, jadi budaya kita sudah Bercampur. Ya, bercampur banyak budaya kita. Nah, lanjut. Lalu bagian ini prosesi pernikahan di Minangkabau. Oke, untuk ruangannya ini sendiri, ini merupakan prosesi pernikahan di Minangkabau dan juga pakaian-pakaian baju pernikahan. Jadi contohnya yang bagian sini, ini karena Sawalunto itu multi etnis, kita juga pajang baju pernikahan budaya Cina, Jawa dan Batak. Nah, kemudian untuk bagian sini, ini 5 kepemimpinan di Minangkabau. Ada Bundo Kanduang, Penghulu, Manti, Malin, dan Dubalang. Mereka punya peranan masing-masing. Nah, untuk bagian tengah sini merupakan prosesi pernikahan di Minangkabau. Ini yang masih aslinya ya Bang, yang masih melekat banget budayanya. Kalau ini Bang untuk kalau yang ini baju pernikahan untuk kenegarian yang ada di Sawalunto, kita baru panjang 2 buah.
Ini baju pernikahan untuk kenagarian Silungkang dan baju pernikahan untuk kenagarian Taratak Banca. Oh, berarti masing-masingnya daerahnya di Sawalunto ini memiliki baju prosesi pernikahan yang berbeda-beda. Iya, jadi di Sawalunto itu ada 10 nagari. Kita baru pajang 2 nagari baju pernikahannya. Kalau ini untuk Ya, pelaminan yang pernikahan Minangkabau. Ini secara umum. Oke Bang, jadi sekarang ini tempat apa Bang? Nah, kalau bangunan ini dulunya difungsikan sebagai pabrik es. Kalau sekarang kita fungsikan menjadi sekretariat warisan dunia. Jadi dulunya untuk pembuatan esnya itu di sini dia. Nah, ini dia untuk pembuatan esnya. Sekarang tinggal puing-puingnya saja lagi. Cara kerjanya kayak gimana nih Bang? Untuk proses pembuatannya sendiri kita masih melakukan kajian. Dulu kita Belum dapat pastinya bagaimana prosesnya. Kalau untuk sekarang menjadi sekretariat warisan dunia, ini kita pajang perjalanan Sawalunto mendapatkan warisan dunia. Ini ya dimulai dari tahun 1999. Kita perjalanannya itu dimulai dari tahun 1999 itu melakukan aktivitas tambang batu resmi itu di bidang pendidikan. Tahun 1999 berarti semua aktivitas tambang batu bara yang ada didirikan oleh Belanda itu di stop Ya. produksinya. Kemudian 2001 membuat visi kota Sawalunto tahun 2020 menjadi kota wisata tambang. Nah, 2003 itu langkah awal upaya pelestarian tinggalan sejarah melalui data-data bangunan-bangunan bersejarahnya yang ada di kota ini. Kemudian 2005 melakukan revitalisasi kawasan dan bangunan sejarahnya. 2007 melakukan penetapan peraturan daerah mengenai pelestarian dan surat keputusan wali kota penetapan cagar budaya di kota Sawalunto. Kemudian 2009 kita melakukan usulan revitalisasi dapur umum ke konservasi awal UNESCO. 2013 pembentukan kantor peninggalan bersejarah. 2014 penetapan kawasan cagar budaya peringkat nasional oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2015 itu kita masuk dalam daftar sementara warisan dunia. 2016 pengiriman draft dokumen warisan dunia ke Sekretariat Warisan Dunia UNESCO di Prancis. 2017 kajian zonasi kawasan cagar budaya yang ada di Sawalunto oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018 berkas nominasi warisan dunia dinyatakan lengkap oleh Warisan Dunia di Komos. Kemudian 2019 baru kita ditetapkan menjadi warisan dunia pada tanggal 6 Juli 2019. Jadi perjalanan Kota Sawalunto untuk mencapai menjadi situs warisan dunia di UNESCO itu lumayan panjang ya Bang, dari tahun ke tahun prosesnya. Dan baru 2019 baru bisa ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia. Nah, untuk situs warisan dunianya sendiri kita ada 3 area. Yang pertama itu area A itu Kota Sawalunto ini dengan bangunan-bangunannya yang mempunyai sejarahnya. Kemudian itu area B-nya itu jalur kereta apian dari Kota Sawalunto menuju ke Teluk Bayur. Kemudian untuk area C-nya itu Teluk Bayurnya sendiri. Berarti bukan hanya Kota Sawalunto tapi ada 2 daerah lainnya yang ditetapkan sebagai situs sejarah ya Bang? 3 area. Termasuk juga dengan tempat kita sekarang. Iya. Untuk sekarang kita ini Nah, kalau untuk bangunannya ini dulunya berfungsi sebagai gudang padi. Sekarang setelah digusur ini berfungsi menjadi tech center untuk pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini
banyak terdapat alat-alat peraga ilmu pengetahuan. Contohnya yang ini alat peraga jumping ring. Ini perubahan gaya dari listrik merubah gaya menjadi magnet ya. Ini dia contohnya. Kemudian juga ada alat peraga halilintar. Jadi untuk halilintar ini halilintar itu bisa kita lihat karena fenomena alam. Makanya kita buat alat peraganya seperti halilintar menggunakan listrik tegangan tinggi. Ini dia. Nah, kemudian kita juga ada alat peraga generator pantograf. Ini dia listrik statis yang pernah coba waktu sekolah mengusap-usap penggaris ke baju nanti dekat ke rambutnya berdiri. Nah, ini alat peraganya. Tapi cara kerjanya itu nanti dihidupkan, caranya diletakkan di stop bulatan ini. Nanti rambutnya berdiri. Kalau yang ini perubahan beban alat pengungkit. Nah, ini dengan bebannya sama, nanti ketika kita ungkit nanti beratnya itu beda-beda. Bisa dicobakan ini dari sini sampai ke ujung sana dulu. Oke, pindah. Ini berat banget. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan titik ungkitnya. Jadi makin jauh dia dari beban, nanti beban yang akan kita ungkit akan makin berat. So guys, untuk video jalan-jalan tempat bersejarahnya kita cukupkan sampai sini dulu. Tunggu aku di konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe this channel Semandu TV Sawalunto. Semandu TV Sawalunto, here we are, ikannya! Info tempat mancing, Bang. Info tempat mancing teman-teman, saya sih tadi tidak bisa mancing karena tidak ada tempatnya. Jadi infokan. Ketinggalan pesawat. Hai guys, jadi